Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andi Fasarian sebagai konselor. Saya Muhammad Kawafi sebagai konseling. Di sini di sesi konseling individu ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendekatan behavioral dengan teknis enforcement. Pendekatan ini adalah strategi bimbingan yang menggunakan prinsip-prinsip perilaku untuk membantu individu mengelola dan mengubah perilaku mereka sendiri. Ini melibatkan penerapan teknik seperti ini, penetapan tujuan, pemantauan perilaku, penguatan positif, pengelolaan waktu, dan teknik relaksasi guna mencapai perubahan positif dalam kesejahteraan individu. Langsung saja kita akan memasuki tahap konseling individu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Mari mas, silakan duduk. Iya. Sendirian aja mas? Iya, saya sendirian aja di sini. Habis dari mana ya mas kok? Itu apa? Capek banget kamu itu. Saya dari rumah mau langsung ke sini. Dan rumah sama mana? Rumah saya ada di Batang, Mas. Wah jauh banget. Ini saya kasih air minum dulu ya biar kamu relax. Iya. Ini diminum dulu ya mas. Iya, rumah. Makasih Pak. Ya sebelumnya ini kan biar akrab tuh kita kenalan dulu ya. Nama saya Muhammad Kawafi. Panggil siapa? Kafa, Pak. Kafa ya. Nama saya Pak Ana. Bisa panggil Pak apa Mas? Itu terserah Mas aja. Saya panggil Pak aja ya. Ya. Mas Kafi kok mukanya agak kayak kacau gitu. Ada masalah apa ya Mas Kafi? Saya lagi ada masalah yang lumayan berat bagi saya. Terus sebelumnya saya datang ke sini itu saya sudah bercerita kepada teman saya. Lalu teman saya itu merekomendasikan pada saya untuk datang kepada Pak Anan untuk berkonsultasi. Oh, jadi Mas Kafa itu udah tahu apa tujuannya sini, buat apa. Terus ya sebelum sesi konseling ini dimulai, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang konseling ini ya, sesi konseling ini ya. Yang pertama itu di sini di sesi konseling ini ada asas kerahasiaan Mas. Asas kerahasiaan itu bila Mas konseling sama saya itu terjaga kerahasiaannya. Terus di sini ada waktu Mas. Waktu untuk sesi pertama konseling itu kisaran 30 sampai 40 menit. Jika Mas Kafabi itu kurang apa belum menyelesaikan masalah Mas Kafabi itu bisa dilanjutkan di sesi konseling berikutnya. Kalau dalam satu kali konseling langsung diselesaikan gimana Pak? Itu tuh kayak Mas Kafi nanti ntar jenuh kayak bosan gitu loh. Jadi mending dilanjutkan sesi konseling berikutnya aja Mas. Iya Pak. Saya ingin bertanya Pak mengenai metode pembayarannya itu gimana? Kalau masalah metode pembayaran itu Mas Kafa itu bisa di depan Mas, administrasi itu udah dilayani sendiri di sana. Untuk pembayarannya transfer atau cash ya Pak? Langsung aja Mas, di sana kan ada panduannya pembayarannya gimana, itu langsung ada di sana. Berarti nanti pembayarannya sehabis konseling ini ya di depan ya Pak? Iya, benar Mas Kafa. Ini Mas Kafa kok kayak
mukanya kayak sedih, kayak banyak masalah itu. Maskapai itu aslinya kenapa ya? Di sini Pak, kan saya itu mahasiswa udah tahap akhir ya, Ya, dan saya itu sedang mengerjakan skripsi, tapi saya itu tidak bisa fokus untuk mengerjakan skripsi itu Pak. ya Mas Kafa tuh tidak fokusnya kemana ya? Apa ya? Kok bisa nggak fokus untuk mengerjakan skripsi itu kenapa? Jadi saya itu ada masalah, masalahnya itu kepada laki-laki, yaitu suaminya kakak saya. Jadi kakak saya itu mempunyai suami, dan suaminya itu meninggalkan kakak saya ketika kakak saya itu sedang hamil 2. Bisa Bisakah Anda jelaskan lebih jauh tentang masalah keluarga Mas Kafa? Kok bisa kayak gitu tuh gimana? Ya saya nggak tahu sih Pak. Yang jelas kakak saya itu ditinggal pergi oleh suaminya itu. Jadi suami kakak Anda itu sekarang di rumah apa kemana itu? Suaminya kakak saya itu sudah tidak ada di rumah itu sudah sebulanan lebih, yaitu yang membuat kakak saya itu menjadi pendiam, lalu mengunci dirinya di kamar, dan dia tidak mau berbicara kepada saya, padahal dia adalah yang saya miliki pada saat ini, hanyalah dia itu Pak. Oh, jadi Mas Kafa itu sangat sayang banget ya sama kakak Mas Kafa itu. Iya, saya sangat menyayanginya Pak. Jadi masalah Mas Kafa itu kayak tidak fokus mengerjakan skripsi karena kakak Anda, keluarga Anda lagi ada masalah. Begitu ya? Iya Pak, karena itu adalah permasalahan yang membuat saya itu tidak bisa fokus untuk mengerjakan skripsi. Oh, jadi tujuan kembali aja Mas dari tujuan apa? Mengerjakan skripsi. Jadi Mas Kafa itu kayak memfokuskan diri atau mencari kesibukan agar Mas Kafa itu terhibur, jadi lebih fokus lagi mengerjakan skripsi. Kembali ke tujuan awal Mas, biar Mas Kafa itu bisa lulus dengan tepat waktu. Sebelumnya saya itu kan kuliah itu sambil bekerja ya Pak. Oh, kerja. Ya, jadi saya itu membagi waktu saya bekerja dan berkuliah, jadi itu juga yang membuat saya kelelahan untuk mengerjakan skripsi itu Pak. Kalau boleh tahu Mas Kafa itu kerja di mana ya? Saya kerjanya itu di sini dekat kampus saya. Kampus Mas Kafa itu di mana sih? Di kampus di Salatiga. Oh, jadi Mas Kafa itu kan rumahnya Batang. Iya. Jadi di sini ngekos apa gimana? Enggak, saya itu karena ada masalah sama kakak saya itu, sekarang saya enggak ngekos lagi, saya PP gitu loh Pak. Oh, laju. Iya, karena untuk bisa melihat kondisi kakak saya itu. Kalau boleh tahu itu Mas Kafa kerja di sana dibagi dalam shift apa gimana ya, Mas Kafa? Iya, dibagi dalam shift. Ada 2 shift, yaitu shift pagi dan shift siang gitu Pak. Jadi kalau saya masuknya siang, saya ambil shift pagi gitu. Oh, jadi kayak gitu. Iya. Jadi Mas Kafa itu kerja di sana terbagi dalam 2 shift. Ya apa gimana? Iya, 2 shift gitu Pak. Jadi jamnya itu fleksibel sih.
bisa diganti. Kalau saya berangkat pagi bisa berangkat siang, bisa, itu tergantung saya menyesuaikan dengan jam perkuliahan. Oh gitu ya mas, jadi mas Kafe itu pintar ya dalam membagi waktu antara kerja, kuliah, mengerjakan tugas-tugas, menggarap skripsi. Ya itu masalah saya itu nggak pintar Pak untuk membagi waktu itu. Jadi mas keteteran semuanya, jadi Keteteran. tambah masalah keluarga, masalah kerjaan, masalah kampus gitu. Iya Pak. Jadi mas Kafe itu kalau libur tuh hari apa aja? Libur kuliah atau libur kerja? Ya kalau libur kuliah apa libur kerja itu pas kalau mas Kafe itu lagi free itu loh. Lagi dari kedua pekerjaan atau kegiatan itu, Ya. saya pas hari Jumat, Sabtu sampai Minggu itu saya free sih Pak. Saya libur. Kalau bisa itu mas Kafa eh, di hari libur itu kayak memberikan kesibukannya lain atau meluapkan hobi mas tuh kalau boleh tahu apa? Bisa itu olahraga Pak. Ya gitu, maksudnya kayak mas Kafa ikut organisasi olahraga SMC itu apa gimana bisa mas itu bisa kayak gimana ya, otomatis menyupport mas, teman-teman mas tuh gimana? Jadi saya itu harus bisa membagi waktu gitu ya Pak. Iya. Terus bagaimana caranya itu agar saya bisa membagi waktu itu ya Pak, menjadwalkan waktu begitu. Iya mas, jadi mas Kafa itu kan sibuk ya, ada kerja, kuliah, misalkan tugas, misalkan skripsi itu kayak gimana ya, kayak dibuat jadwal lah. Oh jam segini tuh mas Kafa harus ngapain, harus waktunya istirahat, waktunya belajar, waktunya kerja, itu kayak dijadwalkan mas. Jadi hidup mas apa mengerjakan skripsi itu biar fokus, biar gimana ya, kan mas ya ada masalah kayak gitu tentang kakak mas yang sekarang itu yang butuh di support terus. Ya gini aja, kalau mas Kafa itu sebenarnya apa ya, orangnya aktif, maksudnya eh, bisa bisa kerja, bisa kuliah, bisa semuanya bisa. Mas Kalvi itu bisa aslinya. Saya mungkin bisa membuat jadwal gitu ya Pak. Kayak saya harus ini jam segini ngapain, harus bagaimana saya itu membuat jadwal jam bekerja, lalu jam kuliah, lalu yang paling penting itu saya semester akhir ya, bagaimana saya bisa
dalam masalah skripsi ini kan bertahap-tahap ya Pak. Iya. Ya, saya itu gimana ya, ke apakah saya itu memerlukan berapa kali gitu untuk bisa apa ya, konsultasi untuk skripsi itu kepada dosen saya gitu. Apakah itu juga ikuti jadwalkan? Ya itu dijadwalkan mas. Jadi mas Kawab itu kapan waktunya untuk dospin, bimbingan, kapan mengerjakan, itu dijadwalkan semua. Jadi nggak usah bingung-bingung mas. Mungkin ya dari saya itu habis dari sini nanti saya akan membuat jadwal, itu jadwal keseharian saya itu. Ya, kalau mas Kawab setelah melakukan setelah meluapkan isi hati mas itu mas Kawab itu lega apa gimana? Ya, lega Pak, karena sudah ada yang mendengarkan dan memberi saya arahan untuk keluar dari masalah ini gitu. Jadi mas Kawab intinya di sini tuh saya cuma bisa membantu ya mas. Selanjutnya mas Kafabi sendiri yang melakukannya itu. Jadi karena waktunya sudah habis 40 menit, sesi konseling ini akan segera diakhiri ya mas. Untuk kan tadi Bapak bilangnya kan bertahap. Ya, Kapan lagi ya saya jadi gini mas, setelah mas melakukan sesi konseling ini, apa mas bisa nyari apa kalau bisa melakukan konseling, sesi konseling itu seminggu lagi? iya, hari Jumat, Sabtu atau Minggu itu Oh aja ya, liburnya itu. ya jadi mas Kafabi pulang dulu terus melakukan hal yang saya tadi omongkan, kayak membuat jadwal, terus besok seminggu lagi ke sini untuk evaluasi, apa ya maksudnya, berkembangan berkembang nggak masalah mas Kafabi, masalah kurang fokus menyelesaikan skripsi, terus itu mas ya, apa sih, kurang bagi waktu gitu. Berarti akan dilakukan sesi depannya itu nanti saya konfirmasi aja kepada Ya, nanti bisa WA saya aja, nanti saya jadwalkan sesi konseling ini mau jam berapa gitu ya mas. iya Pak. Apakah setelah melakukan sesi konseling ini mas Kafabi
stresnya berkurang atau bebannya berkurang. Itu kira-kira 1 sampai 10 itu berapa ya mas? Kalau 1 mas Kapapi ya kurang, ya sama aja. Nah kalau 10 itu berkelanjutan mas. Terus berapa ya mas? Masih di 8 sih Pak. Jadi kurang lega ya. Jadi besok aja kesini lagi. Nanti apa perkembangannya saya catat, saya analisis mau gimana ke depannya yang lebih baik. Jadi cerita mas Kapapi, masalah mas Kapapi. Sudah, ini waktunya sudah selesai. Sesi counseling ini kita akhiri ya. Iya. Ya, minum dulu mas, ini mudah sabar sekali, biar relax gitu. Saya minum ya Pak. Iya. Itu pembayarannya kayak di depan ya. Iya, di depan aja. Kita ini saya bawa nggak apa-apa. Nggak apa-apa mas, buat perjalanan minum karena bayar besar. Iya Pak. Saya pamit ya Pak. Ya, makasih ya.